Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, tema 2, subtema keempat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke materinya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang wawancara. Ayo kita ulang lagi materi tentang wawancara. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa pengertian dari wawancara? Iya, tepat sekali. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, sekarang kita akan mempelajari menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, sebelum anak-anak melakukan wawancara, anak-anak perlu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara yang anak-anak akan lakukan. Daftar-daftar pertanyaan tersebut harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Daftar pertanyaan dapat ditulis dengan menggunakan kosa kata yang baku atau kata-kata yang baku ya anak-anak. Berikut merupakan kata tanya dan fungsinya yang dapat anak-anak gunakan saat melakukan wawancara. Kata tanya yang pertama, apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Nah, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Selanjutnya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, misalnya anak-anak ingin melakukan wawancara pemeliharaan kelinci. Anak-anak pasti akan bertanya, ini contohnya menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara merawat kelinci? Kemudian, makanannya apa saja ya? Atau apa saja yang dimakan oleh kelinci? Setelah itu, kalau minumnya air putih bisa kan? Nah, anak-anak bisa melihat contoh mengenai kata tanya yang digunakan untuk wawancara pada buku pena halaman 173 sampai 174. Selanjutnya menulis cerita sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak masih ingat tidak arti dari cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi ada informasi-informasi yang anak-anak dapat peroleh melalui gambar atau cerita bergambar. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat anak-anak gunakan untuk menulis cerita sesuai dengan gambar. Yang pertama adalah anak-anak harus memperhatikan urutan dari cerita bergambar. Jadi anak-anak perhatikan dulu gambar-gambarnya. Apakah sudah sesuai dengan urutannya atau belum? Kalau misalnya belum, anak-anak bisa sesuaikan. Anak-anak bisa mengurutkannya agar alur dari gambar tersebut sesuai. Nah, yang kedua, anak-anak mencatat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Jadi anak-anak setelah anak-anak mengamati atau anak-anak memperhatikan, anak-anak mencatat. Anak-anak catat kejadian apa saja atau informasi apa yang terjadi pada gambar tersebut. Setelah itu, anak-anak dapat mulai membuat kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang telah anak-anak temukan dari masing-masing gambar. Nah, jangan lupa ya anak-anak, pada saat anak-anak membuat kalimat untuk masing-masing cerita bergambar tersebut, anak-anak harus menggunakan kata-kata yang baku dan kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya dari kalimat-kalimat yang anak-anak telah buat dan sesuai dengan gambar-gambar yang anak-anak sudah susun tadi, anak-anak dapat
menyusunnya menjadi sebuah cerita. Atau anak-anak dapat merangkaikan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Anak-anak dapat melihat contohnya pada buku Bu Pena halaman 183. Materi selanjutnya adalah menentukan penokohan dalam dongeng. Nah, anak-anak masih ingat tidak unsur-unsur dari dongeng? Ya, yang pertama ada tokoh, latar, selanjutnya adalah watak tokoh atau penokohan, kemudian ada alur, dan pesan atau amanat. Kali ini kita akan mempelajari tentang menemukan atau menentukan penokohan dalam dongeng. Penokohan merupakan salah satu dari unsur yang terdapat di dalam dongeng. Nah, penokohan adalah tokoh yang ada di dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Nah, untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, anak-anak perlu membaca dongeng tersebut dengan seksama. Jadi, untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat pada dongeng, anak-anak harus membaca dongeng tersebut dengan seksama. Selanjutnya, anak-anak catat siapa saja nama-nama tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut, dan anak-anak harus catat juga bagaimana sifat dan sikap tokoh-tokoh dalam dongeng yang anak-anak baca. Nah, dengan anak-anak memahami penokohan dalam dongeng, itu akan membantu anak-anak dalam memahami isi dongeng. Selanjutnya adalah membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar atau cerita bergambar dari dongeng yang didengar. Yang harus anak-anak lakukan untuk membuat gambar cerita dari dongeng yang anak-anak dengar, yang pertama adalah anak-anak harus mendengarkan dengan seksama cerita atau dongeng yang anak-anak dengar. Yang kedua, anak-anak perlu mencatat unsur-unsur pada cerita tersebut. Ya, ini seperti tokoh, sifat tokoh, bagaimana latarnya, alurnya seperti apa, dan pesan atau amanat yang disampaikan dari dongeng tersebut atau cerita tersebut. Selanjutnya adalah anak-anak mulai membuat gambar yang dapat mewakili cerita. Nah, jika anak-anak membuat banyak gambar, maka buatlah gambar-gambar tersebut sesuai dengan alur ceritanya. Nah, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang belum anak-anak mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh membacanya pada buku Bu Pena. Anak-anak juga boleh mencari materi tambahan di internet. Dan anak-anak jangan sungkan untuk berdiskusi langsung dengan orang tua anak-anak di rumah. Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Anak-anak juga harus tetap semangat belajar di rumah ya. Salam sehat, salam DigiTM.